Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Rudis meninggalkan desa Rasupar, dan saat ini Rudis bertemu dengan tim Sanoba yang berada di ibu kota. Sebelum pergi, Rudis sudah mendapatkan laporan dari beberapa tim yang sudah dia sebar, seperti Dewa Ogre yang saat ini sedang pergi dari pulau, dan penduduk Pulau Ogre yang sudah siap untuk melakukan pertempuran. Dan lalu setelah menyambut kedatangan Rudius, Sanoba juga memberikan laporannya, yaitu Dewa Utara Kalman III yang telah bergabung dalam pasukan yang dihimpun oleh kerajaan Behairil sebelumnya. Mendengar itu, Rudis pun mulai curiga bahwa Dewa Utara Kalman III sudah bekerja sama dengan Gisu, mempertimbangkan gerakan Dewa Utara Kalman III yang terkesan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Dan mungkin saja Raja Kegelapan Vita hanyalah pengalih perhatian Gisu. Namun, karena saat ini Rudis masih belum bisa memastikan hal itu, Rudis kemudian memutuskan untuk fokus dalam negosiasi dengan kerajaan Behairil terlebih dahulu. Ibu kota kerajaan Behairil terlihat cukup mirip dengan ibu kota kerajaan Chiron, dan di sini terdapat banyak pohon yang tumbuh di dalam kota. Kelompok Rudis dan Sanoba memasuki ibu kota pada waktu malam hari, jadi mereka kemudian memutuskan untuk menginap dan mencari cara untuk menemui raja pada esok harinya. Awalnya, Rudis berniat berpura-pura mendaftarkan diri sebagai pasukan kerajaan dan lalu meminta raja untuk melakukan negosiasi. Tetapi karena cara itu kurang cepat, Rudis pun akhirnya membatalkannya, mengingat pasukan kerajaan untuk invasi hutan sudah dibuat dan akan sulit untuk menghentikan pasukan itu jika mereka sudah diberangkatkan oleh raja. Jadi karena itulah Rudis saat ini harus menghentikan pasukan itu sebelum mereka siap untuk berangkat. Dalam kondisi saat ini, Rudis harus bisa meyakinkan kerajaan Behairil bahwa Rasupart bukanlah musuh mereka. Malahan, mereka adalah orang yang berjasa dalam membasmi iblis tak kasat mata yang merugikan warga di sekitar gunung. Namun, jika seandainya pasukan kerajaan masih berkeras untuk memusnahkan Rasupart, di sana sudah ada Orsted yang akan membantai mereka semua. Bagi Orsted, membantai pasukan kerajaan Behairil bukanlah suatu masalah. Tetapi sebelum itu terjadi, Rudis bertekad harus bertemu dengan raja terlebih dahulu. Dan lalu setelah mempertimbangkan beberapa hal, Rudis kemudian memutuskan untuk menggunakan cara yang frontal, di mana dia akan membongkar penyamaran dan memperkenalkan diri sebagai bawahan Dewa Naga Orsted. Dan jika hal itu masih belum cukup, Rudis masih bisa menggunakan nama Aril ataupun nama Perigius. Kemudian keesokan harinya, Rudis, Sanoba, dan yang lainnya akhirnya pergi ke kastil kerajaan Behairil. Dan ternyata kastil kerajaan ini juga cukup mirip dengan kastil kerajaan Chiron, yang mana kastil ini cukup rentan dengan serangan api. Dan lalu seperti rencana yang sudah dibuat semalam, Rudis akan menggunakan nama Aril terlebih dahulu untuk bertemu dengan raja. Tetapi Sanoba kemudian menyarankan untuk bertemu raja dengan prosedur normal terlebih dahulu. Biasanya, tanpa memiliki koneksi orang dalam, bertemu raja dengan prosedur normal akan memakan waktu yang cukup lama hingga pertemuan itu terjadi. Kecuali orang yang menemui raja itu membawa informasi yang cukup penting bagi kerajaan. Jadi, karena itulah Rudis selama ini menggunakan nama orang terkenal untuk bertemu dengan raja, karena hal itu akan mempercepat proses pertemuan mereka. Mendengar saran dari Sanoba, Rudis pun lalu setuju untuk melakukan hal itu terlebih dahulu, karena cara itu tidaklah terlalu mencolok. Namun, jika cara itu tidak berhasil atau membutuhkan waktu yang lama, Rudis akan menggunakan nama Aril Orsted ataupun Perigius. Kemudian, karena membawa banyak orang juga akan terlalu menarik perhatian, Rudis kali ini hanya akan ditemani oleh Doga. Dan Rudius segera menemui resepsionis kerajaan untuk meminta izin bertemu dengan raja. Dan ternyata Rudis hanya perlu membayar 1 koin emas untuk bertemu dengan raja siang hari ini. Di kerajaan Behairil, raja akan menerima siapapun selama 2 jam setelah tengah hari, yang berarti selama mempunyai uang siapapun bisa bertemu dengan raja. Kali ini Rudis diberi waktu 15 menit untuk bertemu dengan raja. Dan lalu setelah menunggu antrian, Rudis pun akhirnya masuk ke dalam ruang pertemuan. Dan kemudian setelah menghadap raja, Rudis pun memperkenalkan diri sebagai bawahan Dewa Naga Orsted. Dan Rudius berniat meminta raja untuk membatalkan serangan pasukan yang telah dikirim ke hutan tanpa jalan keluar.
Mendengar itu, Raja pun bertanya apa alasan Rudius untuk meminta hal itu. Yang mana kemudian dijawab Rudius bahwa sebenarnya di hutan itu ada sebuah pemukiman tersembunyi. Dan lalu setelah mengatakan itu, Rudius kemudian menceritakan tentang Rasupat yang sudah lama tinggal di sana. Dan juga tentang bagaimana Rasupat membantu warga sekitar dalam membasmi iblis tak kasat mata. Bagi orang biasa, cerita Rudius cukup sulit untuk dipercaya. Tetapi Rudius bersedia memperlihatkan kondisi Rasupat jika hal itu dibutuhkan. Namun, meski sudah mendengar itu, Raja mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa menghentikan para pasukan yang telah dia kirim. Karena sudah ada banyak orang kuat yang berkumpul untuk melakukan invasi. Yang lalu, hal itu ditanggapi Rudius bahwa jika Raja tidak bisa menghentikannya, maka Rudius meminta Raja untuk tidak menyerang Rasupat. Selama beratus-ratus tahun, Rasupat sudah tinggal di hutan sambil memburu iblis tak kasat mata. Tetapi jika Raja masih tidak menghendaki kehadiran mereka, Rudius meminta Raja untuk membiarkannya membawa Rasupat ke kerajaan lain. Mendengar itu, Raja kemudian memanggil dua prajuritnya yang bernama Gullikson dan Sandor. Dan Raja kemudian meminta mereka berdua untuk ikut bersama Rudius menuju ke desa Rasupat dan membuktikan apakah yang dikatakan Rudius adalah benar atau tidak. Kemudian setelah pergi dari ibu kota, Rudius beserta dua prajurit kerajaan akhirnya pergi ke desa Supar. Dan selama di perjalanan, Rudius mulai memahami sifat dari dua prajurit itu. Gullikson cenderung lebih kasar dan juga tidak sabaran, sementara Sandor jauh lebih tenang daripada Gullikson. Dan karena Rudius tidak bisa menggunakan teleportasi di depan mereka, perjalanan menuju ke desa Rasupat menjadi jauh lebih lama daripada biasanya. Tetapi Rudius memanfaatkan waktu itu untuk menceritakan kebaikan dari Rasupat dan meyakinkan mereka bahwa rumor mengenai kekejaman Rasupat adalah suatu kesalahan. Dan lalu setelah sekian lama melakukan perjalanan, Rudius, Doga dan dua prajurit kerajaan akhirnya sudah sampai di desa Rasupat. Desa Rasupat hanya memiliki satu gerbang pintu masuk, dan gerbang itu dijaga oleh dua orang prajurit, yang mana mereka bertugas tidak membiarkan musuh atau monster untuk memasuki desa. Lihat dua penjaga itu, Rudius pun langsung menyapa mereka berdua dan memberitahukan bahwa dia saat ini sedang bersama dua utusan dari kerajaan Bihairil dan mereka akan berkeliling desa. Mendengar itu, dua penjaga itu pun paham dengan apa yang dimaksud oleh Rudius. Dan salah satu penjaga itu langsung bergegas pergi ke desa untuk memberitahukan hal ini kepada kepala suku. Sementara sambil menunggu kepala suku siap, Rudius mengajak dua prajurit kerajaan Bihairil untuk berkeliling dan mengamati kegiatan Rasupat di sini. Banyak penduduk desa Rasupat yang nampak menjauh ketika melihat dua prajurit kerajaan. Tetapi Rudius masih terus menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Rasupat di sini. Sebenarnya, desa Rasupat tidak berbeda jauh dengan desa pada umumnya. Dan Rasupat tidaklah seberbahaya dari rumor yang telah beredar di masyarakat. Dan lalu setelah berkeliling, perlahan wajah dua prajurit itu akhirnya mulai terlihat santai. Dan mereka juga setuju bahwa desa ini tidaklah berbahaya. Dalam tur desa ini, dua prajurit itu sempat bertemu dengan Orsted dan mereka nampak sangat waspada akibat efek dari kutukan Orsted. Namun, Rudius kemudian menjelaskan ke mereka bahwa Dewa Naga adalah orang yang baik dan dia berada di desa ini hanya untuk sementara saja. Dan lalu setelah selesai mengelilingi desa, Rudius kemudian membawa dua prajurit itu ke dalam ruang pertemuan desa. Dan di sana sudah ada kepala suku dan juga beberapa Rasupat lainnya. Ruiger juga berada di sana, sementara Nom juga nampak terlihat masih berada di samping Ruiger. Kemudian setelah penyambutan dari kepala suku kemudian mulai menceritakan sejarah asli dari Rasupat dan juga harapan mereka terhadap kerajaan Bihairil. Kedua prajurit itu nampak mendengarkan dengan tenang keseluruhan dari cerita itu dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan ke raja tentang kondisi di desa ini dan mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak akan menyerang Rasupat. Mendengar itu, Rasupat pun nampak terlihat lega. Dan karena hari ini sudah terlalu malam untuk kembali ke ibu kota, kedua kesatria itu kemudian memutuskan untuk menginap di desa dan mereka tidur di ruangan yang biasa ditempati Doga. Dan untuk sementara, Doga akan menginap di rumah Ruiger bersama dengan Rudius. Selain itu, entah mengapa Rudius menjadi sering melihat Non yang selalu mengikuti Ruiger kemana saja. Namun, Rudius menganggap hal itu terjadi karena Non sangat menghormati Ruiger dan menganggap Ruiger seperti ayahnya sendiri. Kemudian, keesokan harinya sudah tiba waktunya untuk mengantar dua prajurit kerajaan Bihairil kembali. Rudius dan Doga seharusnya mengantar mereka berdua secara bersama.
Tetapi karena Rudis tidak bisa membangunkan Doga yang tertidur, Rudis kemudian memutuskan untuk mengantar mereka sendiri. Bagi Rudius, selama Gisu tidak muncul bersama Dewa Ogre di tengah jalan, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Tetapi di saat Rudis dan dua prajurit kerajaan berada di tengah jembatan tanah di Lembah Naga, dua prajurit kerajaan tiba-tiba berhenti dan mengatakan sesuatu yang cukup mengganggu Rudius. Mendengar itu, Rudis kemudian merasakan sebuah firasat yang buruk. Dan benar saja, ketika mereka berdua melepas cincin yang mereka pakai di balik sarung tangan mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah. Dan mereka juga mengatakan sebuah pesan dari Gisu bahwa alat sihir tidak hanya ada satu. Dan juga Rudis tidak akan bebas menggunakan sihirnya jika dia memiliki pijakan yang sempit, yang mana jembatan tanah ini adalah kuburan yang cocok untuk Rudius. Mendengar itu, Rudis selalu bertanya siapakah mereka sebenarnya. Yang ternyata mereka adalah Gulfarion sang dewa pedang dan Alexander sang dewa utara Kalman III. Kedua orang ini telah mengatakan sesuatu tentang Gisu sebelumnya, yang berarti mereka adalah musuh Rudius. Namun, ketika Rudis segera ingin mengaktifkan gulungan sihir untuk memanggil armornya, kedua tangan Rudius tiba-tiba terpotong, yang mana hal itu kemudian membongkar penyamaran yang dipakai Rudis saat ini. Wajah Rudius akhirnya kembali menjadi normal, dan melihat itu, Gulfarion mengatakan bahwa menurut Gisu, Rudis akan kehilangan kemampuannya jika kehilangan kedua tangannya. Dan meskipun mengatakan itu, namun mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga cukup percaya diri untuk mengalahkan Rudius tanpa harus memotong kedua tangannya, karena Kaisar Utara Doga tidak bersama mereka saat ini. Rudius memang tidak bisa menggunakan sihir seperti biasanya tanpa kedua tangannya, tetapi Rudis masih bisa mengumpulkan mana pada kakinya. Tetapi sebelum Rudis bergerak, Gulfarion tiba-tiba menggunakan Longsword of Light untuk menyerang punggung Rudius, yang mana hal itu membuat Rudius langsung terlempar dan terjatuh ke bawah lembah. Melihat serangan Gulfarion, Alex pun bertanya mengapa Gulfarion tidak menebas Rudis secara serius. Mendengar itu, Gulfarion pun memperlihatkan pedang di tangannya yang saat ini sudah hancur. Armor Rudius cukuplah keras. Namun, jika seandainya Gulfarion membawa pedang aslinya, Rudis pasti sudah terbelah menjadi dua. Alasan Gul dan Alex tidak membawa pedang asli mereka karena hal itu pasti akan membongkar penyamaran mereka. Dan lalu setelah melihat ke arah lembah, mereka berdua kemudian memutuskan untuk tidak turun dan memastikan kematian Rudius. Mengingat Rudis saat ini sudah kehilangan kedua tangannya, yang mana meskipun Rudis berhasil bertahan hidup akibat dari benturan jatuh, Rudis pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan naga bumi. Dan lalu setelah memutuskan itu, mereka berdua pun akhirnya pergi. Dan selama berjalan, Alex mengatakan bahwa setelah ini dia ingin melawan Orsted, karena dia ingin menjadi pahlawan yang melebihi ayahnya, yang tak lain adalah Dewa Utara Kalman II. Sementara itu, di kota Saria, tepatnya di kantor Orsted, sekretaris Elf saat ini sedang mengatur laporan dari beberapa tim, dan baru saja ada pesan dari tim Sylvie bahwa gelar Dewa Pedang sudah diambil oleh orang lain, dan Dewa Pedang sebelumnya saat ini telah menghilang entah kemana, jadi ada kemungkinan besar bahwa dia telah menjadi musuh. Selain itu, karena Nina saat ini sedang hamil, dia tidak akan bisa membantu mereka saat ini. Melihat informasi ini, sekretaris Elf pun kemudian berniat untuk mengirimkan pesan ini kepada Rudis dan yang lainnya. Tetapi di saat dia akan melakukan itu, ternyata ada sesosok ogre yang berdiri di belakangnya. Melihat itu, sekretaris Elf pun langsung bertanya apakah dia adalah tamu Orsted. Namun tidak hanya tidak menjawab pertanyaan itu, ogre itu malah langsung menghancurkan alat komunikasi sihir. Selain itu, ogre itu juga menyuruh sekretaris Elf untuk pergi jika dia tidak berniat untuk melawannya. Dan lalu setelah Elf itu keluar dari kantor Orsted, ogre itu pun mulai menghancurkan seluruh bangunan kantor Orsted. Yang mana dengan hancurnya kantor ini, maka seluruh lingkaran sihir yang Rudis sudah buat akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Sementara itu, pada waktu yang sama, Roxy dan Eris saat ini berada di pelabuhan kota Hyrule. Berdasarkan penyelidikan yang sudah mereka lakukan, para suku ogre saat ini sedang bersiap untuk melakukan sebuah perang. Sementara, menurut informasi lain yang mereka dapatkan, Dewa Ogre Malta saat ini malah sedang berada di kota Irel. Seharusnya, untuk melindungi kerajaan Hyrule, Dewa Ogre akan bersiaga di ibu kota kerajaan atau kota Hyrule. Mengetahui ini, Eris dan Roxy masih belum bisa menyimpulkan tentang keanehan ini. Tetapi mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi ke kota Irel untuk mencari informasi tentang Dewa Ogre. Namun ketika Roxy ingin mengirimkan laporan terbaru saat ini, alat komunikasi sihir tidak bisa digunakan. Bahkan lingkaran sihir teleportasi juga mengalami hal yang sama. Melihat keanehan ini, Roxy pun bergegas untuk mencari tahu masalahnya.
Alat sihir buatan Orsted tidak mungkin bisa rusak begitu saja, jadi sudah pasti telah terjadi sesuatu yang buruk. Alat yang digunakan Roxy saat ini tidak ada kerusakan sama sekali, yang berarti ada masalah pada titik relay sinyal yang berada di kantor pusat Orsted. Menyadari ini, Roxy pun akhirnya mulai panik karena tidak ada orang yang kuat yang menjaga anak-anak mereka saat ini. Melihat kepanikan Roxy, Iris pun langsung bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Dan lalu setelah Roxy menjelaskannya kepada Iris lalu meminta Roxy untuk menjadi lebih tenang dan menyerahkan urusan rumah kepada Sylvie saja. Karena kemungkinan terbesar Sylvie pasti akan kembali ke rumah jika dia sudah tahu ada sesuatu yang aneh. Terlebih masih ada Leo yang menjaga rumah dan Perigius yang mengawasi rumah mereka juga. Meskipun Perigius tidak menyukai Roxy, namun dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Rudius, dan juga dia nampak menganggap Zeke seperti anaknya sendiri. Mereka saat ini masih memiliki banyak rekan yang bisa diandalkan, jadi Iris kemudian menyarankan untuk pergi ke tempat Rudius terlebih dahulu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.